Pasca ledakan di masjid, akses keluar masuk perumahan Pesona RW 020 Patrang diperketat. Pasca terjadinya ledakan di Masjid Raya Pesona Patrang, Jember, akses keluar masuk di RW 020 perumahan Pesona Patrang diperketat. Melalui surat edaran Ketua RW 020 Patrang nomor 23 garis miring EDR garis miring RW 020 garis miring 2026 tanggal 30 Maret 2026, RW 020 menerapkan pengetatan akses keluar masuk perumahan yang meliputi perumahan Pesona Regency, Green Pesona, dan Pesona Riverside. Akses keluar masuk yang mengalami perubahan adalah portal Masjid Raya Pesona. Gerbang selatan masjid yang semula dibuka dan ditutup pada jam tertentu, untuk saat ini gerbang tersebut ditutup 24 jam, kecuali jika ada kegiatan masjid atau kegiatan warga yang menggunakan jalan atau halaman masjid, seperti sholat Jumat, sholat Id, pengajian umum, dan kegiatan lain yang melibatkan keramaian dan memerlukan akses masuk keluar. Selesai kegiatan, gerbang ditutup kembali. Namun demikian, gerbang selatan diberikan akses keluar masuk bagi pejalan kaki, sedangkan pengendara kendaraan bermotor melewati portal depan. Di portal depan sendiri, meskipun penerapan kebijakan akses keluar masuk sudah berjalan setiap harinya, untuk saat ini beberapa kebijakan dilaksanakan dengan lebih ketat lagi. Antara lain, membuka kaca jendela dan mematikan lampu depan bagi kendaraan roda 4 dan membuka kaca helm bagi kendaraan roda 2. Sedangkan tamu wajib melapor kepada petugas keamanan atau security dengan meninggalkan kartu identitas atau mengonfirmasi warga yang akan dikunjungi. Jika sudah terkonfirmasi, tamu dapat melanjutkan perjalanan. Jika berkunjung lebih dari 1 kali 24 jam, tamu hendaknya melaporkan kepada pengurus RT atau pengurus RW. Sebagaimana diberitakan banyak media, pada hari Senin 16 Maret 2026, saat berlangsungnya sholat tarawih di bulan Ramadan, terjadi ledakan hebat di Masjid Raya Pesona. Akibat ledakan itu, masjid yang berlokasi di RW 020 Patrang, Jember ini mengalami kerusakan cukup berat pada ruang serambi utara dan tempat wudhu pria. Bagian plafon serambi utara ambrol dan rusak parah. Tembok pemisah serambi utara jebol sebagian, pintu gudang bawah jebol, dan kaca rak buku hancur pada bagian sekatnya. Insiden itu sudah dalam penanganan petugas berwenang. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, ledakan tersebut membuat operasional masjid terganggu pada saat bulan Ramadan. Dan wilayah terdampak ledakan di masjid dan sekitarnya sempat diblokir oleh aparat berwenang untuk penyelidikan intensif. Haryo Agung Priyambodo, salah satu jamaah yang mengalami langsung peristiwa ledakan tersebut, merasakan dahsyatnya ledakan. Ia bersama jamaah lainnya sempat mengalami kekacauan saat itu. Kebetulan saya saat itu sedang melaksanakan sholat bersama jamaah yang lain. Kira-kira saya berjarak 5-7 meter ya. Saya di pintu, persis di samping pintu itu. Dan ledakan itu cukup dahsyat ya kalau saya yang merasakan. Karena saya saat itu juga posisi saya begitu ledakan tuh agak bergeser ke kiri karena suara ledakan yang cukup keras. Dan saat itu memang debu dan apa itu sangat tebal ya, sehingga menutupi ruangan dalam masjid. Kita pun jamaah yang lain akan keluar dari ruangan itu juga meraba-raba karena gelap suasananya, tidak kelihatan utara selatan saat itu. Dan ketika keluar pun saya dalam kondisi penuh debu ini, tadi kopiah, baju semua penuh debu. Ketua RW 020 Hadi Paramu membenarkan kebijakan tersebut terkait ledakan yang terjadi di Masjid Raya Pesona. Peristiwa tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali segi keamanan di wilayah RW 020. Selain itu, diakuinya ada momen rutin yang terjadi bersamaan dengan peristiwa ledakan tersebut. Antara lain,
bulan Ramadan dan Idul Fitri yang sudah rutin dilakukan pengetatan dari segi keamanan. Diakuinya, beberapa celah akses keluar masuk perumahan memang perlu diatur secara khusus dengan meningkatkan kehati-hatian. Ia berharap warga memahami kebijakan ini dan mendukungnya demi kebaikan bersama. Momentumnya mungkin banyak ya, jadi ada momentum Idul Fitri, ada dipicu oleh kejadian ledakan di 16 Maret yang lalu gitu ya. Jadi kebiasaan di RW 20 kan secara tradisi itu di masa Idul Fitri itu ada pengamanan yang lebih gitu kan. Nah kebetulan ini dipicu oleh kejadian yang luar biasa. Kita semua warga ini shock dengan kejadian itu dan sebagai bentuk kehati-hatian, maka sistem security-nya harus diperbaiki. Di sementara ini kita berpikir bahwa ini adalah skema yang akan kita berlakukan, bisa jadi seterusnya, tetapi dengan kefleksibelan yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Jadi pada intinya adalah menjaga keamanan di lingkungan RW, namun kompromi antara kepentingan warga dan keamanan itu akan terus dilakukan. Sebagai misal mungkin kalau yang gerbang masjid itu secara umum akan ditutup, namun jika ada kegiatan-kegiatan penting di masjid yang mungkin melibatkan banyak orang, membutuhkan lahan parkir di area masjid, maka pintu gerbang Masjid Selatan itu akan dibuka secara terbatas. Haryo Agung Priambodo menilai kebijakan tersebut positif untuk mewujudkan keamanan lingkungan. Menurutnya, pencegahan atas potensi keburukan di lingkungan perlu dilakukan sedini mungkin. Meskipun pengetatan tersebut diberlakukan pada portal masjid, ia tidak menganggapnya sebagai pembatasan akses warga ke masjid. Ia justru menganggap ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemaslahatan masjid dan jamaah. Saya pikir dengan adanya pembatasan ini tidak membatasi jamaah ya. Saya sebagai warga merasa bahwa ini adalah untuk melindungi jamaah itu sendiri sebenarnya. Walaupun ada beberapa jamaah yang akan memutar untuk menuju ke masjid, dan itu pun kebijakan ini diambil adalah untuk kesejahteraan umat ya, artinya jamaah yang akan beribadah juga menjadi lebih tenang, tidak was-was, tidak merasa terganggu dan sebagainya. Sementara itu, berdasarkan pantauan tim Pesona Raya TV, kegiatan di Masjid Raya Pesona sudah berjalan normal kembali. Warga dan jamaah sudah tidak merasa takut atau trauma lagi untuk beribadah di masjid tersebut. Meskipun kerusakan akibat ledakan di masjid masih belum bisa dibenahi, warga dan jamaah tampak antusias beraktivitas di masjid. Dari Patrang, Jember, tim Pesona Raya TV melaporkan.